Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mawana dengan akhiran NIM 89 dari kelas B. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Ida Wahyuliani SHMH. Untuk pertanyaan pertama, pemilu adalah pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU setiap 5 tahun sekali dengan asas luber jurdil. Pada tanggal 9 Desember 2020, kita mengadakan pilkada serentak di saat pandemi COVID-19. Di satu sisi, masyarakat ingin berpartisipasi aktif dalam pilkada, tapi di sisi lain masyarakat takut karena kondisi pandemik. Pertanyaannya adalah, apakah dalam mencoblos pemilu dan pilkada merupakan hak ataukah kewajiban? Mencoblos dalam pemilu dan pilkada di Indonesia itu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Yang pertama, setiap warga negara itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Nah, hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, mencoblos itu merupakan cara bagi seorang individu untuk menyuarakan pilihannya dan mempengaruhi arah pemerintahan. Ini adalah bagian dari hak sipil yang dilindungi oleh hukum. Selain hak, ada juga kewajiban bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan dalam pemilu dianggap sebagai tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih mencerminkan keinginan rakyat. Dengan kita berpartisipasi dalam pemilu, warga negara berkontribusi pada legitimasi pemerintahan dan proses demokrasi secara keseluruhan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, terutama di tengah tantangan seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelaksanaan pilkada. Dalam konteks pilkada serentak yang berlangsung pada 9 Desember 2020, di tengah pandemi, meskipun ada kekhawatiran tentang kesehatan, pemerintah dan KPU telah menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan keamanan pemilih. Oleh karena itu, meskipun ada tantangan, partisipasi tetap diharapkan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Pertanyaan kedua, pada masa sekarang ini kita memasuki era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Jelaskan pendapat saudara bagaimana kondisi penegakan hukum dan HAM di Indonesia di tengah globalisasi dan revolusi industri 4.0 ini. Penegakan hukum dan HAM di Indonesia di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 mengalami dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi memberikan peluang besar bagi transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Namun di sisi lain, tantangan baru juga muncul seperti yang pertama, peningkatan kejahatan siber. Teknologi digital itu membuka celah baru bagi kejahatan seperti penipuan online, terus peretasan data, dan penyebaran hoax. Aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dan infrastruktur digital untuk menghadapinya. Yang kedua, ketimpangan akses terhadap keadilan. Meski informasi mudah diakses, tidak semua masyarakat memiliki literasi digital yang memadai. Hal ini bisa menyebabkan ketimpangan dalam memperoleh keadilan dan informasi hukum. Dan yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia digital. Dalam konteks HAM, muncul isu-isu baru seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, dan pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan antara keamanan nasional dan perlindungan hak-hak individu. Dan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Globalisasi dan teknologi mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap aparat hukum. Nah, tuntutan terhadap transparansi proses hukum semakin tinggi, sehingga lembaga penegak hukum harus beradaptasi dengan prinsip-prinsip good governance. Secara keseluruhan, meskipun era globalisasi dan revolusi industri 4.0 itu membawa tantangan, mereka juga menjadi peluang untuk memperbaiki sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, asalkan diimbangi dengan reformasi hukum yang progresif dan adopsi teknologi yang bijak. Pertanyaan ketiga, pengaruh wabah COVID-19 di Indonesia membuat seluruh negara
menerapkan kebijakan work from home termasuk Indonesia. Di bidang pendidikan pun diterapkan hal yang sama. Siswa diharapkan belajar dan ujian dari rumah. Namun, pembelajaran dan ujian yang dilaksanakan secara daring menemui beberapa kendala. Salah satunya, sikap tidak jujur siswa dalam mengerjakan ujian. Ketidakjujuran ini tentunya bertentangan dengan tujuan diberikan pendidikan kewarganegaraan. Berilah solusi Anda sebagai siswa untuk menghindari hal ini. Sebagai siswa, untuk menghindari sikap tidak jujur dalam mengerjakan ujian daring yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita harus menanamkan nilai kejujuran pada diri kita sendiri. Kesadaran akan pentingnya kejujuran itu harus dimulai dengan diri sendiri, dari diri sendiri. Siswa itu perlu memahami bahwa kejujuran bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga tentang integritas dan karakter yang akan membentuk masa depan. Yang kedua, mengatur waktu belajar dengan baik. Ketidakjujuran ini sering muncul karena kurangnya persiapan. Dengan belajar secara rutin dan tidak menunda-nunda tugas, siswa akan lebih siap menghadapi ujian tanpa harus menyontek. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi secara positif. Kita bisa gunakan teknologi untuk belajar, berdiskusi, atau mencari referensi yang mendukung pemahaman materi, bukan untuk mencari jawaban saat ujian berlangsung. Yang keempat, itu membangun komunitas belajar yang positif. Seperti bisa buat kelompok belajar daring bersama teman-teman yang mendukung semangat belajar dan kejujuran. Dengan saling mengingatkan dan mendukung, siswa akan merasa termotivasi untuk berlaku jujur. Yang kelima, mendiskusikan nilai-nilai PPKN dengan guru ataupun orang tua. Pendidikan kewarganegaraan itu mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Dengan berdiskusi, siswa akan lebih memahami pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat ujian. Intinya, sikap jujur itu adalah bagian dari karakter warga negara yang baik. Di masa pandemi sekalipun, semangat untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila dan kewarganegaraan tidak boleh luntur, justru harus semakin dikuatkan. Pertanyaan yang keempat, identitas nasional mempunyai hubungan yang erat dengan integritas nasional, di mana identitas nasional kita butuhkan untuk mempertahankan integrasi nasional. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Berikan pendapat saudara tentang pernyataan di atas. Saya setuju bahwa identitas nasional ini sangat penting untuk menjaga integrasi nasional, dan benar bahwa salah satu tantangan utama dalam mewujudkannya di negara berkembang seperti Indonesia ini adalah primordialisme yang masih kuat. Primordialisme itu adalah sikap yang lebih mementingkan ikatan-ikatan awal seperti suku, agama, ras, dan daerah asal daripada kepentingan nasional. Di Indonesia yang sangat beragam, sikap ini bisa menjadi penghambat persatuan karena yang pertama, menimbulkan konflik antar kelompok. Ketika seseorang lebih mengutamakan kelompoknya sendiri, bisa timbul rasa curiga, iri, atau bahkan konflik dengan kelompok lain seperti sering terjadi dalam kasus-kasus SARA. Yang kedua, menghambat rasa nasionalisme. Jika warga negara lebih merasa sebagai bagian dari suku atau daerah tertentu daripada sebagai bangsa Indonesia, maka sulit akan mewujudkan kerjasama nasional yang solid. Yang ketiga, melemahkan identitas nasional. Identitas nasional yang seharusnya menjadi pemersatu bisa tertutup oleh identitas-identitas kedaerahan yang terlalu dominan. Untuk mengatasi masalah ini itu perlu adanya pendidikan multikultural dan Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, keadilan sosial dan pemerataan pembangunan agar tidak ada kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil. Dan selanjutnya ada peran media dan tokoh masyarakat untuk menyuarakan toleransi, persatuan, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, dengan memperkuat identitas nasional seperti bahasa Indonesia, Pancasila, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa menjaga integrasi nasional meskipun dalam keadaan masyarakat yang majemuk.